Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6401. Apakah ada penemuan? Charlie sangat gembira ketika mendengar itu dan langsung bertanya padanya. Apakah Inspektur Lee memberitahu Anda apa penemuan itu? Apakah Anda sudah memastikan bahwa markas regu pembunuh baru telah ditemukan? Ya. Maria mengangguk dan berkata. Inspektur Lee mengatakan bahwa Ai telah mengunci tambang fosfat di Maroko. Dan mengatakan bahwa setelah Anda kembali, kami akan membahas detailnya dengan Anda secara langsung. Charlie berpikir sejenak dan bertanya padanya. Jika saya ingat dengan benar, Maroko seharusnya menjadi negara Afrika, kan? Baik, Tuan Muda, kata Maria. Maroko terletak di barat laut Afrika. Di seberang laut dari semenanjung Iberia tempat Spanyol dan Portugal berada. Negara ini kaya akan fosfat. Mencakup sekitar 70% dari cadangan dunia. Charlie mengangguk sedikit dan berkata, karena negara ini kaya akan fosfat, seharusnya ada banyak tambang fosfat di negara ini. The Warriors dan akan menempatkan regu pembunuhnya di sana. Yang relatif tersembunyi. Sepertinya itu hampir pasti. Maria bertanya kepadanya, Tuan Muda. Karena ini masalah serius, mari kita segera kembali sekarang. Charlie berkata, jangan khawatir, apakah kamu masih tidak ingin melihat aurora? Saya juga ingin melihat apakah akan ada perubahan lain pada aurora malam ini. Jika tidak ada kelainan lain, mari kita berkendara pulang semalaman. Maria mengangguk sedikit. Saya akan mendengarkan pengaturan Anda. Sebelum hari gelap, Charlie dan Maria pergi bersama dan makan malam sederhana. Setelah kembali, dia tak sabar untuk melanjutkan meditasi. Dan mempraktikkan energi spiritual dengan segel tangan. Setelah berlatih terus-menerus semalaman, dia sudah sangat familiar dengan rangkaian segel tangan ini. Dan dia mampu mengoperasikannya dengan mudah. Setelah beberapa jam, energi spiritual dalam tubuhnya meningkat secara signifikan. Hal itu membuatnya lebih percaya diri dengan rangkaian segel tangan ini. Ia terus bermeditasi dan berlatih hingga malam hari. Saat aurora muncul kembali, Charlie dan Maria pergi berkencan bersama. Berjalan melewati sebuah bukit, dan sampai di tempat yang paling dekat dengan aurora. Keduanya berdiri di bawah aurora untuk waktu yang lama. Aurora di langit berayun perlahan seperti ombak. Namun, kejadian aneh kemarin tidak terulang lagi. Setelah menunggu cukup lama tanpa melihat sesuatu yang tidak biasa, Charlie berkata kepada Maria. Nona Lin, kurasa aurora ini tidak akan memberiku petunjuk baru. Ayo kita berkemas dan kembali ke Oslo. Oke. Maria setuju dan berkata, Tuan Muda. Biar saya yang mengemudi saat pulang. Saat saya mengemudi, Anda bisa berkonsentrasi pada meditasi dan latihan di dalam mobil. Charlie bertanya dengan tergesa-gesa. Jaraknya beberapa jam perjalanan dengan mobil. Bisakah kamu melakukannya? Tidak masalah. Maria tersenyum dan berkata. Meskipun kebugaran fisik saya tidak sekuat seorang kultivator. Hal itu jelas tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan orang biasa. Mengemudi lebih dari 10 jam berturut-turut bukanlah masalah bagi saya. Anda bisa tenang, Tuan Muda. Charlie juga berpikir demikian, jadi dia mengangguk dan berkata. Baiklah, kalau begitu Nona Lin, silakan mengemudikan kendaraan untuk jarak jauh ini. Dia sekarang seperti seorang pecundang yang baru saja menguasai cara menghasilkan kekayaan. Melihat bahwa dia akhirnya menemukan jalan untuk menghasilkan uang. Dia tak sabar untuk berlari di lintasan ini tanpa berhenti sejenak pun. Terlebih lagi, Maria bukanlah gadis biasa. Dia telah hidup selama 3 atau 400 tahun dan bahkan bisa menerbangkan helikopter. Jadi, perjalanan jarak jauh bukanlah masalah baginya. Jadi, dalam perjalanan pulang, dia yang bertanggung jawab mengemudi. Dan Charlie duduk di kursi belakang untuk melanjutkan latihan. Ketika keduanya hampir tiba di Oslo. Energi spiritual keseluruhan dalam tubuh Charlie telah meningkat hampir 20%. Bab 6402. Pada saat itu, Charlie berkata kepada Maria yang berada di sampingnya. Karena sidik jari ini dapat terus-menerus menghasilkan energi spiritual. Saat saya kembali nanti, saya akan mencoba segala cara dan dengan biaya berapapun untuk merangsang fungsi tersembunyi dari cincin itu. Karena mereka melewati pabrik model AI ketika sampai di kota. Charlie menelepon Duncan,
yang kebetulan ada di sana. Jadi dia langsung datang ke sini. Saat mereka bertemu, Duncan tak sabar untuk mengatakan kepada Charlie. Model tersebut telah mengunci target dengan tingkat kecurigaan yang sangat tinggi. Menurut pernyataan model itu sendiri, hal ini pada dasarnya dapat dikonfirmasi hingga 99,99%. Charlie berkata, kalau begitu, saya perlu meminta Anda untuk memberikan pengantar singkat tentang apa yang telah ditemukan oleh model AI kali ini dan logika berpikirnya. Duncan segera menyalakan monitor. Saya mengklik beberapa foto, membuka citra satelit suatu area, dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, area pertambangan ini terletak di wilayah pertambangan pusat Maroko, yang merupakan salah satu dari 4 area penambangan fosfat utama di sana. Charlie bertanya padanya, ada berapa perusahaan yang menambang fosfat di wilayah pertambangan ini? Duncan menjawab, Tuan Wade, menurut penyelidikan kami, terdapat total 8 perusahaan pertambangan di zona ini. Sambil mengatakan itu, dia mengklik gambar satelit, yang jelas menunjukkan bahwa di daerah pertambangan yang hampir seperti gurun ini, ada banyak perusahaan pertambangan yang tersebar di sekitar area tersebut. Meskipun citra satelit yang ditingkatkan dengan AI, kita dapat melihat situasi umum kendaraan dan personel yang beroperasi di area pertambangan. Duncan menunjuk ke salah satu area dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, ini adalah perusahaan penambangan fosfat yang sangat dicurigai oleh AI. Nama perusahaan ini adalah Duke Mining. Perusahaan ini telah berdiri selama 35 tahun. Dalam 35 tahun terakhir, skalanya telah berkembang beberapa kali lipat. Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, mengapa AI menentukan bahwa itu adalah markas prajurit Maut Warriors Den? Duncan berkata, pertama, AI menjalankan daftar panjang dan mencari sekitar 80.000 perusahaan di seluruh dunia yang mampu memenuhi persyaratan prajurit Maut Warriors Den. Kemudian, dikombinasikan dengan sejumlah besar data masif dan informasi dari Skyline. Mereka melakukan analisis sistem yang multi-aspek. Setelah berbicara, Duncan berhenti sejenak dan membuka gambar kedua, lalu berkata, Tuan Wade, AI menemukan bahwa perusahaan ini memenuhi penilaian kami tentang basis prajurit kematian dalam semua aspek. Dan perusahaan ini juga memiliki solusi untuk mengatasi masalah konsumsi energi yang tinggi. Telah mengajukan izin investasi tenaga angin 10 tahun lalu dan membangun 6 turbin angin di area pertambangan. Selain itu, mereka diam-diam merenovasi semua atap 10 tahun lalu dan menggantinya dengan panel fotovoltaik. Mereka berpikir bahwa itu karena kesenjangan energi mereka relatif besar. Namun tempat ini tidak sekaya minyak seperti Nigeria dan dapat digunakan untuk menghasilkan listrik kapan saja. Jadi mereka memikirkan energi angin dan energi matahari. Charlie berkata, faktor-faktor ini terdengar seperti hal yang mencurigakan. Namun, belum pasti bahwa pihak lain tersebut benar-benar merupakan basis dari regu pembunuh Warriors Den. Duncan tersenyum dan berkata, jadi informasi terpenting ada di sini. Pemerintah Maroko melarang penambangan fosfat bawah tanah 20 tahun yang lalu. Seluruh lubang dan peralatan pertambangan bawah tanah telah dibongkar dan ditutup untuk penambangan permukaan skala besar. Artinya, tambang bawah tanah diubah menjadi tambang terbuka. Namun, dalam data satelit selama 15 tahun terakhir, perusahaan pertambangan ini difoto memasuki konvoi transportasi besar setidaknya selusin kali. Dan konvoi itu difoto saat mengangkut sejumlah besar material. Area bongkar muat berada di pintu masuk tambang bawah tanah yang seharusnya sudah ditinggalkan sejak lama. Selain itu, rekaman tersebut juga menangkap beberapa truk yang membawa sejumlah besar limbah seperti tanah dari tambang bawah tanah lama ke area tambang terbuka untuk dibuang. Duncan berkata, jika pihak lain masih secara diam-diam menggunakan tambang bawah tanah untuk penambangan, maka, sama sekali tidak mungkin untuk membuang biji fosfat yang telah ditambang kembali ke tambang terbuka. Ini benar-benar buang-buang usaha. Dan AI telah menganalisis bahwa hal itu disebabkan oleh kemajuan teknologi dan perkembangan peralatan industri dan pertambangan. Penambangan dangkal memiliki tingkat kesulitan penambangan, biaya penambangan, dan efisiensi penambangan yang lebih tinggi dibandingkan penambangan bawah tanah. Sekarang, jika kita terus menambang dari bawah tanah, ini hanya akan menjadi pekerjaan yang melelahkan dan tidak membuahkan hasil. Jadi, sebagian besar tambang telah menutup tambang bawah tanah sebelumnya. Dari gambar-gambar di Cakrawala, kita dapat melihat bahwa tambang bawah tanah dari tambang-tambang lain belum diaktifkan dalam beberapa tahun terakhir.
Hanya Duke Mining yang memilikinya. Setelah menganalisis data satelit, AI menyimpulkan bahwa Warriors Den mengubah tambang ini dan menggunakan fasilitas bawah tanahnya yang seharusnya disegel sepenuhnya sebagai basis bagi para prajurit maut. Pangkalan ini masih dalam tahap perluasan. Jadi, limbah seperti batu dan tanah terus-menerus diangkut keluar dari sana. Konva-konva yang penuh dengan perbekalan itu pasti sedang mengangkut perbekalan ke pangkalan. Bab 6403. Setelah mendengarkan analisis Duncan, Charlie bertanya kepadanya. Inspektur Lee, dengan pengalaman investigasi kriminal Anda yang panjang, menurutmu, apakah analisis AI dapat diandalkan? Ini dapat diandalkan. Duncan mengangguk dan berkata, meskipun tidak ada bukti langsung yang membuktikan bahwa ini adalah markas regu pembunuh Warriors Den, terbukti ada terlalu banyak anomali di sini dalam berbagai dimensi. Tersangka lain mungkin hanya memiliki satu atau dua kelainan. Dalam hal itu, hanya bisa dianggap sebagai kecurigaan yang sangat kuat. Namun jika banyak situasi yang tidak normal, maka kecurigaannya akan meningkat secara eksponensial, terutama beberapa faktor kunci. Kemudian Duncan berkata, AI menganalisis basis data cakrawala. Tidak ada perusahaan pertambangan formal di Maroko yang masih menambang fosfat bawah tanah. Bahkan tidak ada pencurian sama sekali. Lagi pula, penambangan terbuka lebih murah. Tambang bawah tanah mereka tidak menunjukkan tanda-tanda diaktifkan kembali di semua basis data dalam 10 tahun terakhir. Duke Mining adalah satu-satunya perusahaan yang ditemukan oleh AI yang diam-diam mengerjakan tambang bawah tanah. Bukti yang relevan menunjukkan bahwa mereka memang mengaktifkan ranjau bawah tanah, tapi tidak menambang fosfat. Hal ini saja sudah sangat sulit untuk dijelaskan. Charlie mengangguk dan berkata, inti dari modal adalah mencari keuntungan. Jika sesuatu tidak menguntungkan atau bahkan membutuhkan biaya tinggi, modal tidak akan pernah melakukannya. Duke Mining ini diam-diam mengaktifkan tambang bawah tanah yang sangat besar. Biaya aktivasinya tinggi tetapi tidak menghasilkan nilai apapun. Saya rasa hanya Warriors Den yang akan memiliki permintaan tambang yang begitu kuat. Duncan mengatakan, area tempat Duke Mining berada adalah area pertambangan terbesar di Maroko. Meskipun area pertambangan ini tidak dekat dengan laut, kota ini memiliki sistem transportasi yang sangat maju berkat perkembangan industri fosfat. Salah satu jalan terbaik adalah jalan dari sini ke pelabuhan. Dan ada juga jalur kereta api khusus untuk pengangkutan fosfat yang langsung menuju ke pelabuhan. Setiap kereta api dapat mengangkut ribuan atau puluhan ribu ton fosfat ke pelabuhan untuk dikirim ke seluruh penjuru dunia. Dan juga dapat membawa kembali sejumlah besar bahan impor. Dan letak geografis Maroko sangat unik untuk Warriors Den. Lokasinya sangat dekat dengan Eropa Selatan. Membangun pangkalan di sini dapat mencakup wilayah barat laut seluruh benua Afrika dan bagian selatan Eropa. Jika Anda melihat peta, basis kematian di Siprus dapat mencakup wilayah Mediterania dan Afrika Timur Laut. Duncan membuka peta dan berkata kepada Charlie, sekarang kita tahu bahwa ada juga basis kematian Warriors Den di Nigeria. Dan pangkalan di Nigeria ini dapat mencakup wilayah tengah Afrika. AI telah menghasilkan peta panas dengan Maroko, Siprus, dan Nigeria sebagai titik-titik kunci. Lihatlah. Duncan mengetuk keyboard, dan 3 lingkaran merah muncul di peta dunia aslinya. Pusat dari ketiga lingkaran merah tersebut masing-masing adalah Maroko, Siprus, dan Nigeria. Dan jari-jari ketiga lingkaran tersebut, jika dikonversi ke jarak sebenarnya, adalah sekitar 2000 km. Terlihat bahwa ketiga lingkaran ini dapat mencakup sebagian wilayah Afrika. Namun setelah ketiga lingkaran tersebut digabungkan, tidak ada lingkaran yang dapat mencakup Afrika bagian selatan dan Madagaskar. Duncan menunjuk ke Afrika bagian selatan dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, menurut perhitungan AI, setidaknya harus ada satu pos tentara maut di Afrika bagian selatan. 2 negara dengan kemungkinan terbesar adalah Afrika Selatan dan Mozambik. Saya sedang menunggu perhitungan AI selanjutnya untuk mencoba menemukan semua pos tentara yang tewas di Afrika. Charlie mengangguk sedikit. Setelah berbicara dengan Maria kali ini, dia tidak lagi memiliki keinginan yang begitu kuat untuk menemukan pos prajurit maut. Lagi pula, ada ribuan nyawa di balik setiap pos prajurit yang tewas. Jika salah satu dari masalah tersebut tidak ditangani dengan benar, tidak dapat diketahui berapa banyak orang yang akan meninggal. Namun, ia tidak ingin meredam antusiasme Duncan. Bab 6404. Karena terlihat bahwa Duncan kini semakin mahir dalam menggunakan AI.
Sama seperti seorang pemburu yang baru saja menguasai keterampilan menembak dengan tepat. Dia harus menemukan lebih banyak mangsa untuk lebih meningkatkan kemampuan menembaknya. Untungnya, Duncan hanya bertanggung jawab untuk menemukan mereka, bukan menghancurkan mereka. Jadi Charlie tidak berniat menghentikan rencananya. Jadi, dia bertanya kepadanya, "Inspektur Lee, jika saya ingin membawa ribuan orang keluar dari area pertambangan fosfat ini dan mengangkut mereka ke Suriah tanpa ada yang menyadarinya, apakah Anda punya ide bagus?" "Ini," kata Duncan dengan sedikit khawatir. "Pergerakan ribuan orang terlalu besar. Dan area pertambangan ini tidak berada di pesisir. Sungguh mustahil untuk tidak meninggalkan petunjuk sama sekali." Kemudian, Duncan berkata, "Menurut saya, masalah ini benar-benar sulit. Dan sangat mungkin bahwa satu-satunya cara adalah melalui kereta api. Lagi pula, ini adalah pemindahan ribuan orang. Tidak ada kapal, dan kapasitas angkut mobil dan pesawat terbang tidak mencukupi. Mungkin hanya kereta api yang punya peluang." Charlie bertanya, "Jika saya meminta Anda untuk mengangkut ribuan orang ini, apa yang akan kamu lakukan?" Duncan berpikir sejenak dan berkata, "Pertama-tama saya akan mencari tahu cara kerja jalur kereta api dari sini ke pelabuhan. Prosedur pemuatan dan pembongkaran barang kereta api. Dan prosedur ekspor, prosedur persetujuan, dan prosedur pemuatan tambang fosfat yang diekspor dari pelabuhan. Karena jalur kereta api ini merupakan jalur khusus untuk mengangkut fosfat. Seharusnya tersedia untuk semua wilayah pertambangan. Entah kawasan pertambangan tersebut memiliki kereta barang sendiri dan membayar pemerintah untuk penggunaan jalur kereta api tersebut. Atau jalur kereta api dioperasikan oleh pemerintah dan daerah pertambangan membayar biaya transportasi kepada pemerintah. Bagaimanapun juga, harus dipastikan bahwa masing-masing area pertambangan dapat mengoperasikan kereta barang dari satu titik ke titik lainnya. Jika Duke Mining sering memiliki kereta sendiri yang menuju ke pelabuhan, kemungkinan untuk memindahkan orang keluar akan lebih besar. Dengan asumsi tidak ada masalah dengan kereta khusus tersebut, orang-orang dapat diangkut ke pelabuhan secara bertahap melalui kereta khusus. Kemudian, celah-celah di pelabuhan harus dibuka untuk memastikan bahwa orang-orang dapat dikirim ke kapal dengan aman dan rahasia selama proses bongkar muat. Selama ada orang yang terlibat, kemungkinan keberhasilannya akan jauh lebih besar." Charlie bergumam, "Jika muatan sebuah gerbong barang adalah 50 ton, maka kereta khusus seberat 5.000 ton akan membutuhkan 100 gerbong. Dan setiap mobil bisa menyembunyikan 10 orang. Sebuah kereta api dapat menyembunyikan 1.000 orang. Efisiensinya sangat tinggi. Jika para prajurit yang gugur dan keluarga mereka dievakuasi terlebih dahulu, diperkirakan beberapa kereta khusus dapat dibuat. Masalah utamanya adalah bagaimana cara membawa orang-orang yang bersembunyi di kereta dengan selamat ke atas kereta tanpa meninggalkan jejak." Duncan bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, apakah Anda akan pergi ke Duke Mining untuk melakukan investigasi lapangan? Jika kamu ikut, kita bisa pergi bersama dan mengamati jalur transportasi ini pada waktu itu untuk melihat pengangkutan dan ekspor laut fosfat Maroko. Hanya dengan mengamati proses di tempat kejadian, kita bisa menemukan celah." Charlie mengangguk dan berkata, "Karena kita berencana untuk melakukan serangan tipuan ke timur dan menyerang barat untuk merebut sarang prajurit, kita harus pergi ke Maroko. Sekarang, para pendukung Warriors tidak boleh berpikir bahwa kami telah mengalihkan target kami ke Maroko. Kita bisa pergi ke sana untuk mengamati dengan cermat dan kemudian perlahan-lahan membuat rencana tindak lanjut." Setelah itu, Charlie berkata kepada Duncan, "Jika kita pergi, sebaiknya kita berdua saja, dan jangan ajak orang lain. Selain itu, kami berdua harus mengubah identitas dan menyamar. Kami telah mulai memantau semua bandara di Nigeria. Begitu markas regu pembunuh Maroko mengalami kecelakaan lagi, Warriors dan pasti akan mendapatkan semua rekaman video pengawasan yang dapat ditemukan di Maroko dan menghapusnya satu persatu. Anda sangat terkenal di kalangan Tionghoa di Eropa dan Amerika Serikat. Jadi lebih baik jangan sampai diperhatikan oleh mereka." Duncan berkata tanpa ragu-ragu, "Tidak masalah, ubah identitasmu, dan jangan tinggalkan petunjuk yang bisa digunakan musuh." Bab 6405. Keesokan harinya, Charlie dan Duncan menggunakan identitas baru yang telah disiapkan Helena untuk mereka. Dan terbang langsung dari Eropa Utara ke Lisbon, ibu kota Portugal. Tujuan perjalanan keduanya kali ini adalah Casablanca, kota terbesar dan pelabuhan terbesar di Maroko.
Lebih banyak orang mengenal kota ini karena sebuah film klasik yang memiliki nama yang sama dengan kota ini. Kota ini juga merupakan salah satu dari sedikit kota modern di Afrika. Dan setidaknya bisa masuk dalam peringkat 10 besar di benua ini. Di pesawat menuju Lisbon, Charlie duduk di kompartemen semi pribadi di kabin kelas 1. Ia menyelimuti dirinya dengan selimut. Dia terus membuat segel tangan yang dipelajarinya di bawah Aurora untuk terus meningkatkan energi spiritualnya. Setelah tiba di Lisbon, Charlie merasa energi spiritualnya meningkat secara signifikan lagi. Jadi, diam-diam dia memutuskan bahwa setelah energi spiritual dalam tubuhnya meningkat sedikit lagi, dia akan mulai mentransfer energi spiritual ke cincin itu. Karena cincin tersebut mungkin memiliki kegunaan yang lebih besar. Dia bisa saja mengisinya dengan energi spiritual dan melihat apa yang terjadi. Seandainya itu terjadi di masa lalu, Charlie mungkin tidak bersedia mencoba mengisi jurang tanpa dasar ini dengan energi spiritual. Namun kini ia memiliki kepercayaan diri di dalam hatinya. Jejak tangan tersebut dapat terus-menerus menciptakan energi spiritual yang lebih besar. Dengan cara ini, ia akan memiliki sumber energi spiritual yang berkelanjutan. Dan tentu saja, dia tidak akan merasa kasihan pada energi spiritual kecil ini. Setelah tiba di Lisbon, agar tidak meninggalkan jejak yang dapat dilacak di masa mendatang, Charlie dan Duncan menyamar dan menggunakan identitas palsu lainnya untuk menaiki pesawat kecil milik sebuah maskapai penerbangan dari Lisbon. Terbang melintasi Selat Gibraltar, dan tiba di Casablanca. Setelah tiba di Casablanca, keduanya memesan 2 kamar di hotel terbaik dekat pelabuhan Casablanca sebagai pengusaha keturunan Portugis Tionghoa. Yang mengejutkan keduanya adalah ternyata ada lebih banyak orang Tionghoa di Casablanca daripada yang mereka bayangkan. Terutama di hotel tempat mereka menginap. Warga Tionghoa menyumbang setidaknya sepertiga. Dan mereka semua tampak seperti orang-orang sukses dan kaum elit. Duncan menunjukkan sepenuhnya kemampuan investigasi seorang polisi kriminal. Dia berinisiatif untuk mengobrol dengan beberapa orang Tionghoa di lobi hotel untuk sementara waktu. Lalu saya mengetahui mengapa ada begitu banyak dari mereka di sini. Setelah memahami situasinya, dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya mengerti mengapa ada begitu banyak orang Tionghoa di sini. Tambang fosfat di Maroko merupakan bahan baku utama untuk produksi baterai litium besi fosfat. Banyak perusahaan baterai daya dan perusahaan kendaraan energi baru di Tiongkok telah berinvestasi dalam membangun pabrik di sini untuk memproduksi baterai litium besi fosfat di lokasi. Konon, cara ini setidaknya 30% lebih murah daripada membawa bahan baku kembali ke Cina untuk produksi." Charlie tak kuasa menahan senyum dan berkata, "Nanti saya akan bertanya pada Paman untuk melihat apakah perusahaan baterai daya yang mereka akuisisi sebelumnya pernah berinvestasi di sini." "Mungkin tidak." Duncan berkata, "Saya telah mengikuti kakek Anda dan keluarganya untuk menyelidiki investasi di Tiongkok. Perusahaan baterai daya tempat mereka berinvestasi terutama memproduksi baterai litium ternari. Dan tidak banyak menghasilkan litium besi fosfat. Tampaknya litium besi fosfat memiliki kepadatan energi yang rendah dan harganya murah. Dan terutama cocok untuk model kelas menengah dan bawah." Charlie mengangguk sedikit dan berkata, "Tapi ada begitu banyak orang Tionghoa di sini, dan relatif lebih mudah bagi kami berdua untuk menyembunyikan identitas kami. Warga setempat akan terbiasa melihat kami, dan tidak akan ada yang terlalu memperhatikan kita." Lalu Charlie berkata, "Saat hari gelap, mari kita cari cara untuk masuk ke pelabuhan dan melihat-lihat." Duncan bertanya kepadanya, "Manajemen pelabuhan umumnya ketat. Apakah mudah bagi kami untuk masuk?" Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku punya caranya." Setelah itu, dia berkata kepada Duncan, "Inspektur Lee, mari kita masuk ke ruangan dulu. Saya sudah memesan kamar di lantai paling atas di sini. Dan saya seharusnya bisa melihat situasi umum pelabuhan tersebut."